Sejumlah rumah semi permanen terbakar hebat di Jalan Kolonel Muhammad Nurdin Lubis, Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga berjibaku menyelamatkan barang berharga mereka dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas damkar tiba. Usut punya usut, api ternyata berasal dari seorang penghuni rumah. Ia diduga kesal dengan ibunya karena tak diberi uang untuk membeli narkoba. Ia pun akhirnya babak belur dihajar oleh warga karena nekat membakar rumahnya sendiri. Pertama udah membakar rumah, Bang. Keduanya ini membakar rumah juga, Bang. Yang ketiga mau menusuk orang tuanya, Bang. Kalau saya dengar-dengar informasinya betul juga, Bang. Kayak guna sabu-sabu ya? Iya, sabu-sabu. Kalau PT bang? Usai mendapatkan pertolongan medis, pelaku langsung diamankan ke Mapolsek Panyabungan untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sungguh tega, hanya karena diminta mencuci piring, seorang ponakan menganiaya tantenya hingga tewas. Sementara itu, satu remaja terluka usai tawuran di daerah Durensawit, Jakarta Timur yang dilakukan demi konten media sosial. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pun mendadak tersendat. Seluruh kendaraan terpaksa berhenti karena khawatir terkena lemparan batu. Kedua belah pihak yang bertikai baru membubarkan diri setelah petugas kepolisian dari Polsek Durensawit tiba di lokasi. Menurut saksi mata, tawuran dua kelompok remaja ini terjadi demi konten di media sosial. Tawuran dari arah Pondokopi sama seberang Pulau Gebang. Oh gitu. Ini yang tawuran remaja atau anak muda, Bang? Ya, remaja nanggung. Terus permasalahannya apa sih, Bang? Kalau kita lihat sih sambil ngonten biasa lah. Anak remaja tanggung sekarang. Seusai tawuran, di sekitar jalan ditemukan sejumlah barang bukti seperti pedang dan batu-batu yang digunakan para remaja. Dari Jakarta Utara, Aprianto, RTV. Petugas gabungan TNI Polri menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk menghindari warga datang kembali, arena judi sabung ayam pun dihancurkan dan dibakar petugas. Setibanya di lokasi, petugas gabungan TNI Polri langsung menggerebek arena judi sabung ayam di Dusun 7, Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan diduga telah bocor lantaran para pelaku telah lebih dulu kabur sebelum kedatangan petugas. Agar tidak kembali beroperasi, petugas membongkar dan membakar arena judi karena melanggar hukum dan sudah membuat resah warga sekitar. Polisi dan TNI akan terus memantau lokasi judi sabung ayam ini dan menindak para pelakunya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. 3 orang ditusuk oleh seorang security di kompleks hiburan malam di Rokan Hilir Riau. Miris, 2 diantaranya meninggal dunia. 1 diantaranya ternyata seorang anggota polisi. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI, dipicu knalpot brom, nyawa polisi tak tertolong.
adikku boy, senyum adikku boy. Bribka Lestari malam itu sudah dalam kondisi tak bernyawa. Satu luka tusuk di dada kanan memastikan ia kehilangan nyawa di malam itu. Jadi anak yatim anakku jadinya, ya Allah. Bribka Lestari Chandra nama lengkapnya. Ia bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Polsek Sinaboy, Rokan Hilir, Riau. Pedih, malam itu pria 39 tahun itu meninggalkan seorang istri dan 2 anak lelakinya. Bribka Lestari Chandra tak sendiri. Ia beserta rekannya yang bernama Rinto dan Dedi Botot turut menjadi korban penusukan. Dedi Botot menderita luka tusukan di bagian punggung dan kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan Rinto meninggal dunia. Peristiwa penusukan ini terjadi di malam yang sama dan berlokasi di Komplek Buh Mehe yang mana di dalamnya terdapat tempat hiburan malam. Setelah peristiwa itu, nampak puluhan warga memadati lokasi. Mereka tersulut emosi lantaran tempat hiburan yang berada di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko ini terus saja beroperasi meski telah berulang kali ditegur untuk menutup sementara operasionalnya selama bulan puasa. Hancur semuanya, woi. Woi, pantang. Woi, bagi minum, woi. Hancur. Wow. Peristiwa penusukan yang menelan 3 korban pun semakin menguatkan argumen warga. Dari hasil penyidikan, peristiwa ini bermula saat Bribka Lestari melintas di depan komplek dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Pelaku sempat menegur korban agar mengurangi kecepatannya, karena selain berbahaya, korban juga mengganggu ketentraman dengan suara knalpot brong dari sepeda motornya. Di situ, korban tak terima dan akhirnya memanggil 2 rekannya untuk menghampiri pelaku. Duel 1 lawan 3 pun terjadi. Jadi kronologis kejadian, sepengetahuan kami hanya sepenggal saja. Ada yang menyampaikan karena unsur miras ada di dalam itu dan teguran dari pelaku tidak digubris oleh si korban. Itu yang saya ketahui. Sebenarnya sebelum bulan suci Ramadan saya sudah hubungi bos yang punya SIU melalui WA, tolong Bang Along kalau bulan Ramadan nanti tolonglah dihentikan kegiatan di SIU karena tolong hargai kaum muslim yang sedang berpuasa. Tapi nampaknya mulai malam pertama Ramadan mereka tetap buka sampailah tadi malam. Terdengar sepele, namun itulah yang terjadi. Knalpot brong jadi alasan pelaku tega menusuk ketiga korban. Lantas, siapakah pelakunya? Benarkah hanya karena knalpot brong ia tega untuk menganiaya? Bribka Lestari Chandra selama ini dikenal sebagai sosok polisi yang dekat dengan warga, khususnya untuk di wilayah Sinaboy. Sehari-hari ia biasa dijumpai di dalam masjid. Namun siapa yang sangka kini ia telah pergi selamanya dengan cara yang teramat tragis. Sosok dari pelaku penikaman ketiga korban tak lain adalah Marcelinus Kuku. Pria berusia 39 tahun ini tercatat berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan sehari-hari bekerja sebagai security di Komplek Buh Mehe. Tak butuh waktu lama untuk meringkus dan menetapkan Marcelinus sebagai tersangka. Ia diamankan tak lama dari peristiwa penusukan itu terjadi
dengan barang bukti sebilah pisau sangkur yang ia gunakan untuk menusuk ketiga korban. Dari hasil interogasi, Marcelinus mengaku jika ia tersulut oleh korban yang melintas dengan knalpot brong dan dalam kecepatan tinggi. Ada beberapa motor yang masuk, motor yang terakhir diduga agak sedikit kecepatannya dianggap bahwa agak tinggi sehingga ditegur karena memang pada saat itu ada anak-anak yang sedang bermain. Ditegur secara lisan yang bersangkutan dari pos, kemudian bersangkutan lewat, kemudian menoleh, kemudian korbannya melintas, dikejar oleh pelaku dengan maksud menurut keterangan pelaku adalah untuk diberitahukan itu komplek tidak boleh ada yang ngebut-ngebut. Ternyata ketemulah kurang lebih sekitar jarak 100 meter berhenti cekcok. Sungguh ironis, hanya karena masalah sepele, 2 nyawa melayang, 1 orang pun kini harus menjalani perawatan. Lantas yang jadi pertanyaan, apakah benar hanya karena faktor knalpot brong orang bisa setega itu untuk menghabisi nyawa orang lain? Ternyata lokasi pun turut menjadi faktor yang menentukan. Di tempat hiburan potensi-potensi seperti itu tuh sangat terbuka. Apalagi kalau ada kepentingan kelompok tertentu yang merasa bahwa dia merasa kuat atau dia merasa mempunyai otoritas di wilayah itu atau dia memang dipekerjakan di situ, maka dia bertanggung jawab dalam tanda petik dia harus membela kepentingan orang yang mempekerjakan dia. Di sisi lain ada kelompok-kelompok tertentu yang membela kepentingannya sendiri. Apapun alasannya, tentu sebuah nyawa terlalu berharga untuk terbuang karena alasan sepele. Di satu sisi, kita harus pintar dalam menahan emosi, dan di sisi yang lain, sudah sepantasnya kita untuk tidak berlaku arogan di jalan umum. Dari Rokan Hilir Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Seorang ponakan di wilayah Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat tega menganiaya tantenya hingga meninggal dunia. Penyebabnya hanya karena pelaku tak terima saat diminta korban untuk mencuci piring. Berawal dari membuat janji untuk bertemu dengan temannya, namun berakhir dikirimi foto berlumuran darah. Inilah yang dialami teman dari Reski Fauzan, pria yang tega menganiaya tantenya hingga meninggal dunia di perumahan Taman Cimanggu, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Reski pun langsung dilaporkan ke polisi oleh temannya tersebut. Dari penyidikan terungkap, tersangka nekat menganiaya tantenya secara membabi buta karena diminta mencuci piring di dapur. Jika cucian piring kotor belum bersih, maka tersangka tidak diizinkan pergi dari rumah untuk bertemu temannya. Tantenya menciptakan air ke muka tersangka sehingga tersangka tidak terima dan melemparkan spons cuci piring ke arah korban, dan pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal. Di rumah miliknya sendiri, korban dianiaya sang keponakan selama 7 menit dengan tangan kosong. Dengar-dengar sih mau ke ngopi bareng sama temennya. Oh, tidak diizinkan? Nggak diizinkan. Akibat perbuatannya itu, tersangka terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kembali lagi bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini, ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya.
Baik, sahabat, kita lihat ya bahwa ini melawan arus massal ya sebutannya, karena banyak sekali pengendara motor khususnya yang melawan arus nih. Mungkin kita lihat bahwa di lajur sebelah kanan ini ada kemacetan yang terjadi ya, dan mereka memaksa ya ampun menerobos jalan. Padahal sudah kita lihat ini bahwa ada 2 ruas jalan ya, sehingga kendaraan yang di lajur sebelah kiri ini harus mempersempit jalurnya ya kan. Ya sahabat RTV ya, menghindari kemacetan dengan melawan arus ini bukanlah solusi. Yang ada malah membuat kemacetan semakin parah. Ya selain itu melawan arus berarti kendaraan bergerak berlawanan dari arah yang seharusnya, yang bisa sangat berbahaya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk pengendara lainnya. Dan sanksi untuk seseorang yang melawan arus dapat dikenakan denda ataupun kurungan. Berdasarkan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana setiap orang yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu-rambu dapat dipidana selama 2 bulan ataupun denda Rp500.000. Tapi sahabat, selain sanksi yang akan diberikan kepada para pengendara yang melawan arus ini, perlu diingat ya sahabat bahwa melawan arus merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang cukup fatal. Kemudian ini juga dapat merugikan banyak orang, terutama pengendara dari arah berlawanan. Jadi sahabat, ayo kita tingkatkan lagi nih kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Satu unit bajai yang digunakan pemudik ludes terbakar saat melintas di jalur mudik Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sopir dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Warga dan polisi serta anggota TNI yang tengah berada di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang Utama, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bergotong royong memadamkan sebuah bajai yang terbakar. Bajai ini tengah ditumpangi para pemudik asal Purwodadi, Jawa Tengah dan akan menuju ke Tangerang, Banten melalui jalur Pantura, Bekasi. Kebakaran bermula saat percikan api muncul dari bagian belakang bajai dan dengan cepat membakar barang bawaan pemudik. Tahu-tahu ada motor, ngomongin ada api. Lah kan saya berhenti, saya lihat udah gede, ya udah saya tinggal. Ada korban jiwa nggak? Oh tidak ada, cuma hanya ya material dari pemudik aja. Cuma keadaan lalu lintas sekitar ini macet ya? Oh sangat macet karena di depan juga ada mobil mogok. Berdasarkan pemeriksaan mesin kendaraan, percikan api diduga kuat berasal dari korsleting listrik karena perjalanan yang panjang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.